Shalom, anak Yud GPD Metro. Apa kabar semuanya? Semuanya pasti baik-baik saja, bukan? Haleluya. Bentar, kita akan mulai ibadah kita yang perdana ini melalui via online. Mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita untuk dipenuhi oleh kasih-Nya, dipenuhi oleh kuasa-Nya pada hari ini. Haleluya. Mari kita angkat satu pujian El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah besertaku. Tak usah ku bimbang, Yesus pelihara. Tak usah ku susah, Roh Kudus hidupku. Tak usah ku cemas yang memberkatiku. Katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah. El Shaddai. Mari kita angkat pujian ini dari awal. Katakan, tak usah ku takut, tak usah ku takut, Allah besertaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah susah, Roh Kudus hidupku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah.
Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus buat hari ini yang telah Kau berikan bagi kami Tuhan. Kau masih memberikan kami kesehatan, Kau memberikan kami kekuatan Tuhan dalam menghadapi setiap kehidupan kami Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah Tuhan, kami bersorak-sorai bagimu Tuhan. Kami ingin memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah Engkau hadir di tengah kami Tuhan, biarlah Engkau melawat kami Tuhan di dalam pergumulan ini ya Tuhan. Tuhan, kami siap untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Luar biasa bukan masihan? Mantap. Kita akan memuliakan Tuhan lebih lagi dan lebih semangat. Oleh karena itu, kita akan satu pujian. Allah sumber kuatku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Yesus. Katakan, hanya Kau milikku, hanya Kau milikku di surga. Haleluya, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan.
Kau milikku di surga, hanya Kau, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Oh, tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Allah sumber kuatku, haleluya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Katakan selamanya, 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 selamanya. Haleluya. Ya Yesus, terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita sudah memuliakan nama Tuhan, bersorak-sorai bagi Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, kita siapkan hati kita terlebih dahulu untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus. Mari kita angkat satu pujian ini, seperti rusa rindu. Seperti rusa rindu, sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa, seperti rusa rindu, sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Seperti rusa rindu, sungaimu aku menyembahmu. Katakan Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Katakan seperti rusa rindu, seperti rusa rindu, sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu.
Katakan lagi, katakan Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Katakan dengan lembut, katakan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh, oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Mari saudara-saudara berseru nama Tuhan. Untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada pembicara firman Tuhan. Tuhan, shalom anak-anak muda yang diberkati oleh Tuhan. Sore hari ini kita kembali bertemu di dalam kasih Tuhan. Ini merupakan sebuah anugerah yang begitu luar biasa, ya. Sudah beberapa minggu ini kita tidak bisa bersama-sama beribadah kepada Tuhan oleh karena masalah yang sedang melanda bangsa kita. Tapi saya percaya saudaraku, hari ini kita kembali bertemu. Ini merupakan sebuah kesempatan yang luar biasa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Itu sebabnya anak-anak muda, mari kita persiapkan hati kita, mari kita pergunakan kesempatan yang baik ini untuk kita kembali datang kepada Tuhan. Dan hari ini saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita akan mendengarkan firman Allah yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, demikianlah firman Tuhan. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria, maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Nah, sore hari ini anak-anak muda yang diberkati oleh Tuhan, saya akan memberikan tema firman Allah bahwa Yesus adalah sumber jawaban. Nah, kalau kita memperhatikan di dalam Alkitab, anak-anak muda, ada banyak kisah orang-orang yang hidupnya diubahkan oleh Tuhan ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah, kalau kita melihat di dalam ayat pembacaan kita pada saat sore hari ini, ada seorang tokoh yang kita kenal yang bernama perempuan Samaria. Ya, kita tahu bersama anak-anak muda yang diberkati oleh Tuhan, di kalangan orang-orang Yahudi ataupun orang Israel, perempuan Samaria ini adalah seorang yang sangat berdosa di hadapan Allah. Kenapa saya katakan demikian anak-anak muda? Karena dia memiliki moral yang tidak baik. Tetapi apa yang terjadi kalau kita memperhatikan di dalam ayat pembacaan kita pada saat sore hari ini, bahwa ketika perempuan ini bertemu dengan Yesus, saudara, maka kita melihat ada perubahan yang begitu luar biasa di dalam hidupnya. Yang tadinya dia adalah manusia yang tidak punya harapan, dia adalah manusia yang kotor, dia adalah manusia yang begitu sangat bejat dan hina di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Tetapi Yesus
sanggup untuk memulihkan kehidupannya. Amin saudara. Nah, anak-anak muda yang diberkati oleh Tuhan, hal ini tentunya menjadi sebuah pelajaran yang sangat penting di dalam kehidupan saya dan saudara. Allah tidak pernah melihat latar belakang kita, Allah tidak pernah melihat status sosial saya dan saudara, tetapi yang Tuhan lihat adalah sejauh mana kerinduan hati saya dan saudara untuk kita berjumpa dengan Tuhan. Mungkin hari-hari ini anak muda yang diberkati oleh Tuhan, hidup kita mungkin penuh dengan dosa dan kejahatan. Ada banyak mungkin hal-hal yang kita lakukan selama ini yang bertentangan dengan kebenaran firman Allah. Tapi saya mau katakan lewat firman Allah, ketika engkau mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saya yakin dan percaya Dia sanggup untuk memulihkan kehidupan kita. Amin saudara? Iya. Saya tahu saudaraku, lewat kisah yang kita baca pada saat sore hari ini, ada beberapa prinsip penting yang dilakukan oleh Yesus kepada perempuan Samaria ini. Yang pertama, anak-anak muda, hal yang paling penting yang menjadi pelajaran di dalam kehidupan saya dan saudara, bahwa ternyata Yesus sangat tertarik dengan masalah yang sedang kita hadapi. Ya, saya ulangi sekali lagi bahwa Yesus sangat tertarik dengan masalah yang sedang kita hadapi. Kalau kita melihat di dalam ayat pembacaan kita hari ini, saudara, bahwa perempuan Samaria ini, dia mengalami masalah yang begitu berat di dalam kehidupan. Dia mengalami masalah secara emosional, saudara, ya. Tetapi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita melihat di dalam ayat ini, saudara, di mana wanita Samaria ini pada siang hari kata Alkitab, dia pergi untuk menimba air ke sumur. Ya, kenapa saudaraku pada hari siang hari ada beberapa penafsir Alkitab yang mengatakan bahwa ternyata wanita Samaria ini dia tidak ingin berjumpa dengan siapapun di dalam perjalanannya. Kenapa saudara? Karena dia merasa malu. Oleh karena apa? Oleh karena perbuatan yang dia lakukan. Tetapi yang sangat luar biasanya saudara, di dalam ayat pembacaan kita di mana Yesus sengaja melewati daerah Samaria, saudara. Ya, jadi perjumpaan Yesus dengan wanita Samaria ini, saya percaya itu bukan sebuah kebetulan, saudara. Tetapi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ada rencana Allah yang luar biasa atas hidupnya. Karena Yesus tahu bahwa ada seseorang yang sedang membutuhkan hidupnya. Itu makanya saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Yesus mengajak murid-muridnya untuk melewati daerah Samaria karena dia tahu bahwa ada seseorang yang sedang membutuhkan dia. Dan apa yang terjadi saudaraku, dan pada waktu itu Yesus menyuruh murid-muridnya pergi untuk membeli makanan. Dan sesudah itu saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, wanita yang sedang menghadapi masalah tersebut saudara, karena dia diceraikan 5 kali oleh suaminya saudara. Dia menceritakan, dia bertemu dengan Yesus. Dan apa yang terjadi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, bahwa inisiatif ini saudaraku, perjumpaan ini itu datang dari Yesus sendiri saudara. Ya. Inisiatifnya datang dari Yesus sendiri. Karena apa saudara? Karena dengan hikmat yang dimiliki oleh Tuhan, Dia ingin memberikan solusi kepada setiap orang yang sangat membutuhkan Dia. Itu makanya saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita melihat di dalam ayat pembacaan kita pada saat malam hari, saat sore hari ini, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, bahwa ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, atau dengan kata lain anak-anak muda, kalau engkau datang kepada Tuhan, sesungguhnya Dia tahu masalah yang sedang dia hadapi. Ya, semungkin orang lain tidak tahu apa yang sedang di dalam hatimu sore hari ini.
Mungkin hari ini engkau bisa tersenyum, engkau mungkin bisa tertawa. Orang-orang yang di samping kanan kirimu tidak tahu apa yang sedang ada di dalam hatimu. Mungkin engkau menyimpan masalah yang begitu berat dalam hidupmu, saudara. Tapi percayalah, lewat kebenaran firman Tuhan ingin memberikan sebuah pelajaran penting bahwa ternyata Yesus memahami setiap apa yang sedang kita alami. Amin, saudara. Dan saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, di dalam ayat pembacaan kita, dia bukan hanya tahu apa yang sedang kita alami, saudara, tetapi yang lebih hebatnya lagi, saudara, bahwa Yesus sanggup untuk memberikan solusi atas setiap masalah yang sedang kita hadapi. Di dalam ayat pembacaan kita malam sore hari ini, anak-anak muda yang diberkati oleh Tuhan, di sini kita tahu, saudaraku, bahwa Allah memberikan solusi kepada wanita tersebut, ya. Dan yang kedua, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, di sana kita memperhatikan bahwa Allah memberikan solusi dengan cara cuma-cuma, saudara. Ya, artinya saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ketika Yesus ingin menolong seseorang, ketika Yesus ingin memulihkan seseorang, saudara, Yesus memberikannya dengan cuma-cuma, saudara. Allah tidak pernah menuntut bayaran kepada kita. Kenapa, saudara? Itu makanya Alkitab berkata kepada kita lewat apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada kita, bahwa sesungguhnya hidup kita hanyalah karena anugerah Tuhan. Amin, saudara. Bahkan keselamatan yang besar yang telah kita terima daripada Yesus Kristus itu pun merupakan anugerah yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita secara cuma-cuma. Pemberian Allah secara cuma-cuma, anak muda, itu bukan berarti itu adalah sesuatu yang sangat murahan, tidak, saudara. Ya, tetapi pemberian Allah itu, saudara, adalah sesuatu yang sangat bernilai, adalah sesuatu yang sangat mahal, yang tidak mungkin bisa dibeli atau dibayar oleh manusia itu sendiri. Itu makanya anak-anak muda yang diberkati oleh Tuhan, mari kita terus belajar untuk menghargai kasih karunia, menghargai anugerah yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Amin. Karena apa, saudaraku? Karena hidup kita memang adalah anugerah Tuhan. Kalau sampai hari ini kita boleh sehat, kita boleh beraktivitas, kita boleh ada beribadah hari ini, saya tahu itu semua oleh karena anugerah Tuhan. Itu sebabnya, saudaraku, saya percaya lewat musibah yang sedang terjadi, yang melanda dunia hari-hari ini, saudara, bahwa saya yakin ada rencana Tuhan yang besar atas semua bangsa yang ada di muka bumi ini. Sebenarnya masalah yang sedang terjadi ini, saudara, merupakan alat yang dipakai oleh Tuhan untuk mengingatkan kita kembali bahwa sesungguhnya manusia itu begitu sangat terbatas. Saya dan saudara sangat terbatas. Kita tidak bisa hidup mengandalkan kekuatan dan kemampuan kita. Sehebat apapun saudara, saudara tidak bisa hidup tanpa Tuhan di dalam hidup. Itu sebabnya, saudaraku, hari ini lewat peristiwa yang sekarang terjadi di tengah-tengah bangsa dan negara kita, ini merupakan sebuah momen atau sebuah peluang yang besar bagi saya dan saudara untuk kita kembali kepada Tuhan. Amin, saudara. Mari kita kembali koreksi hidup kita, anak-anak muda. Ya, jangan lagi kita berpikir tentang duniawi saja. Jangan lagi kita hanya berpikir untuk kesenangan diri kita saja, jangan, saudara. Tetapi mari kita belajar memakai masa muda kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita tidak tahu waktunya Tuhan dalam kehidupan kita, karena waktu itu juga adalah anugerah atau kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan itu bisa saja suatu saat berhenti. Itu sebabnya anak-anak muda yang diberkati oleh Tuhan, mari kita kembali kepada Allah. Mari kita mencari Tuhan dengan segenap hati kita. Kalau kita datang mencari Tuhan,
apapun masalah dan persoalan yang kau hadapi, Tuhan tahu dan Tuhan mengerti. Dan bukan hanya Dia yang mengerti, Dia juga sanggup untuk memberikan solusi kepada saya dan saudara. Haleluya. Dan yang kedua, saudara yang diberkati oleh Tuhan, di sini kita melihat bahwa Allah mengabulkan setiap permohonan kita. Ya, saya ulangi sekali lagi bahwa Allah sanggup untuk mengabulkan setiap permohonan kita. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-26, ya, di dalam ayat yang ke-26 di sana dikatakan, jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Nah, anak-anak muda yang diberkati oleh Tuhan, di sini kita melihat bahwa sesungguhnya Allah memberikan dirinya bagi saya dan saudara. Ya, jadi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, jangan kita merasa bahwa pergumulan kita begitu berat, masalah kita begitu sangat sulit, sehingga kita berpikir bahwa Allah tidak mungkin bisa menolong saya dan saudara. Mungkin kita berpikir bahwa Allah tidak lagi sanggup untuk memulihkan keadaan saya dan saudara. Lewat pemberitaan firman Allah hari ini, saya ingin memberitahukan kepada saudara semua anak-anak muda yang diberkati oleh Tuhan bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Mungkin kita berkata bahwa masa depan kita begitu sangat suram mungkin. Kita berkata saya tidak pintar, saya tidak hebat, saya bukan berasal dari keluarga yang berada dan lain sebagainya, sehingga kita melihat masa depan kita dengan begitu sangat pesimis anak-anak muda. Tapi saudara tahukah saudara bahwa sesungguhnya di dalam Kristus selalu ada pertolongan. Yesus bukan hanya memberikan pertolongan saudara, tapi nyawanya sendiri, hidupnya sendiri Dia telah berikan kepada saya dan saudara. Hal ini harus kita pahami dalam kehidupan kita, saudara. Itu makanya saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Rasul Paulus pernah berkata kepada jemaat yang ada di Roma bahwa jika anaknya sendiri telah Dia berikan kepada saya dan saudara, apalagi yang lain Dia pasti akan berikan kepada kita. Itu makanya anak-anak muda, itu jangan kita takut menghadapi pergumulan hidup yang begitu berat hari-hari ini. Yang perlu kita kerjakan hari-hari ini adalah mari kita sama-sama bersepakat anak-anak muda. Mari kita bersama-sama membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Ya, kalau kau berjalan dengan kekuatan dan kehebatanmu, mungkin dalam waktu yang singkat engkau bisa mengalami keberhasilan. Tapi saya mau katakan dalam firman Allah, suatu saat engkau pasti akan mengalami kehancuran kalau engkau berjalan dengan kekuatanmu sendiri. Itu sebabnya anak-anak muda, mari kita kembali kepada Allah. Mari kita kembali memeriksa hidup kita. Sudah mungkin banyak waktu yang begitu percuma kita buang begitu saja untuk memuaskan hawa nafsu dan keinginan daging kita. Tetapi ini saatnya kita mau mempersiapkan hidup kita untuk dipakai oleh Tuhan bagi kemuliaan-Nya. Sama seperti wanita perempuan Samaria ini, saudara, yang tadinya hidupnya tidak ada lagi harapan, tapi ketika dia bertemu dengan Yesus. Dan kalau anak-anak muda baca ayat-ayat selanjutnya, saudara, maka wanita ini setelah mengalami perjumpaan, hidupnya diubahkan oleh Tuhan dengan begitu sangat luar biasa. Sehingga setelah kisah ini anak-anak muda lewat pertemuannya dengan Yesus, dia menceritakan apa yang sedang dia alami. Bahwa pertemuannya dengan Yesus membuat hidupnya begitu sangat berubah. Bahkan ada satu hal yang selama ini tidak pernah dia temukan selama dia ada di dalam dunia, yaitu kebahagiaan yang sejati. Ternyata pertemuannya dengan Yesus membuat hidupnya, membuat batinnya, membuat hatinya penuh dengan damai sejahtera yang daripada Allah. Sehingga di akhir cerita ini anak-anak muda,
Kalau engkau baca nanti ayat selanjutnya, maka wanita ini menjadi penginjil terbesar di kota Samaria. Ya, ada banyak orang yang percaya kepada Yesus lewat pemberitaan yang dia sampaikan, lewat kesaksian hidupnya, lewat perubahan yang terjadi di dalam kehidupannya. Tentunya saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, hal ini juga merupakan sebuah teladan bagi saya dan saudara. Allah ingin saudara supaya setiap kita pribadi lepas pribadi, kita bukan hidup hanya untuk diri kita sendiri, tetapi tujuan Allah yang sesungguhnya atas kita adalah supaya hidup kita boleh menjadi berkat dimanapun kita berada. Di tengah-tengah keluarga kita, di sekolah kita, mungkin dalam pekerjaan kita, dimanapun anak-anak muda, mari kita terus belajar untuk memberitakan Yesus yang kita alami dalam kehidupan kita, sehingga lewat hidup kita ada banyak jiwa yang dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin saudara. Ya, saya tidak akan berpanjang renungan firman Tuhan pada saat malam sore hari ini. Saya percaya biarlah renungan singkat malam sore hari ini boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepadamu sore hari ini atas segala anugerah yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kami. Hari ini kami kembali bersama-sama anak-anak muda beribadah kepada Tuhan. Dan kami telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu Engkau meteraikan di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah firman-Mu mengubahkan kami anak-anak muda-Mu, supaya di tengah-tengah angkatan yang jahat, kami boleh menjadi anak-anak muda yang tampil beda. Kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Dan kami mau menjadikan Yesus sebagai satu-satunya penolong di dalam setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik. Berkatilah setiap anak-anak muda-Mu yang hadir hari ini. Biarlah mereka diberkati oleh Tuhan. Berkati studi mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati kedua orang tua mereka Tuhan. Apapun yang menjadi cita-cita mereka, kami percaya mereka menjadi anak muda yang berhasil di dalam Engkau, karena mereka mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapak yang baik. Kami berdoa buat seluruh anak-anak muda GPD Metro Tuhan. Biarlah Engkau menghindarkan mereka dari virus corona. Lindungi mereka dengan malaikat-Mu berpasukan, sehingga seluruh anak-anak GPD Metro mereka menjadi anak-anak muda yang tetap dalam tubuh yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu. Inilah doa kami dan sebentar kami akan pulang. Biarlah Engkau menyertai dan melindungi kami semua, timpakan kami dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun juga. Terima kasih Bapa, kami mengakhiri persekutuan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak muda yang diberkati oleh Tuhan, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta dan kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus tinggal menyertai dan memberkati kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang percaya berkata bersama-sama, amin. Puji Tuhan, selamat malam. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.